atau si ibu ini. Nah, dipesan ibu ini nitip pesan, nah kalau kamu pulang jangan pernah sesekali kamu itu ngelihat ke belakang ya Naya. Ingat pesan ibu, kalau sampai kamu ngelihat ke belakang pada saat kamu keluar dari desa ini, maka kamu itu nggak akan pernah bisa kembali. Nah, denger si ibu ini ngomong gini, Upil tuh merinding banget friends. Garis Goib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Gimana friends, kabar kalian semua? Sehat semua kan? Gak ada yang sakit dan pastinya gak ada yang galau nih. Karena di sini bukan tempatnya tuh galau-galauan. Oke friends, kali ini gue akan melanjutkan cerita-cerita dari yang kemarin, dari part 1, cerita mendaki Gunung Berbabu. Sorry ya friends ya, akhir-akhir ini gue jarang upload banget karena emang banyak kegiatan yang harus gue penuhin di belakang ya. Jadi baru hari ini gue sebut upload dan gue bakal janji akan rajin-rajin lagi untuk upload di YouTube gue friends. Oke friends, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke friends, lanjut dari part 2. Nah jadi nih, si Ambon ini friends sama si cacing ini tuh dia lagi nyari kayu ya friends ya. Lagi nyari kayu. Nah mereka berdua ini ngelihat friends atau ya friends ya. Ada bayangan-bayangan yang dari tadi tuh sekelibatan ngelewat terus ya friends ya. Lewat kanan, lewat kiri. Nah mereka berdua nggak nih friends. Nah mungkin banyak banget ya suara di semak-semak serak gitu loh friends. Kayak ada suara hewan. Nah karena pada satu lumayan udah lama ya friends ya. Mereka ini berpikiran bahwa ini hewan buas friends. Entah apalah, macan gunung atau apa. Entah monyet atau apa. Nah mereka agak khawatir nih friends, mereka berdua. Nah setelah mereka lumayan banyak nih friends kumpulin kayu, nah mereka kayak ngerasa yang tadinya terang nih friends karena ada bulan ya, bulan itu menerangi malam ya friends ya. Nah dia tuh ngerasa kayak posisi itu gelap banget friends, kayak ada sebuah yang menutupi terangnya rembulan ini friends. Nah singkat cerita dia ngelihat lah friends lah si Ambon ini ke atas friends. Nah ketika si Ambon ini ngelihat ke atas, betapa kagetnya si Ambon ini friends. Si Ambon ini ngelihat sosok yang berbadan besar ya friends ya, berbulu, itu sedang melihat ke arah bawah seperti ini friends. Sedang melihat ke arah cacing dan juga ke arah si Ambon ini. Nah sontak si Ambon nge-freeze di situ friends. Dia nggak bisa berkata apa-apa, mau teriak pun nggak bisa. Nah akhirnya ya udah, dia cuma diem sambil merinding ngeliatin si genderuwo ini ya friends ya, bisa dikatakan sosok ini. Nah dan lucunya friends, si cacing ini dia ngompol di celana friends. Si cacing ini ngompol di celana friends, saking dia tegangnya banget ya, saking dia takutnya banget ya, karena baru pertama kali mungkin dia ngeliat sosok seperti ini, dia kencing di celana friends. Nah selang 5 menitan akhirnya mereka berdua ini bisa bergerak friends. Nah sontak mereka lari lah friends lah. Mereka lari tanpa membawa kayu bakar tersebut friends. Nah si Iza dan si Upil ini yang lagi masak itu heran friends, kenapa nih si Ambon sama si cacing ini lari-larian. Ditanya, Ambon, cing lu kenapa sih lari-larian, kayak orang tolol ya kan. Harian katanya sih gitu kurang lebih ya kan. Nah akhirnya si Ambon ini cerita lah friends lah gini. Nah akhirnya mereka berempat nih friends memutuskan untuk mengambil kayu friends, karena pada saat itu posisinya dingin sekali dan juga angin lumayan kencang. Nah mereka mencoba untuk menghangatkan diri friends. Nah sebenarnya di gunung itu friends yang paling berbahaya itu sebenarnya anginnya friends, bukan cuaca yang ekstrim atau yang dingin gitu. Nah makanya ketika kita naik gunung itu diwajibkan untuk memakai atribut yang tebal ya friends ya. Agar apa? Agar angin itu tidak masuk ke dalam tubuh kita friends. Nah sebenarnya di gunung itu yang berbahaya itu anginnya friends, bukan cuaca dinginnya friends. Nah singkat cerita mereka lanjut lah nih ngambil kayu yang sudah dikumpulkan oleh cacing dan juga si Ambon ini. Nah setibanya mereka sampai di tempat si Ambon dan si cacing ini ngumpukin kayu friends atau mengumpulkan kayu. Nah mereka ini nggak ngeliat apa-apa friends, sosok yang menyeramkan nggak ada, dan juga nggak ada hal-hal yang janggal lah, intinya biasa aja, kayak biasa aja. Nah mungkin si Upil dan juga si Iza ini mengkategorikan bahwa si Ambon dan cacing ini mungkin kelelahan friends, mereka berhalusinasi melihat sosok seperti itu. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk kembali setelah membawa kayu bakar tersebut. Nah dikarenakan si Iza ini sudah matang dan juga si Upil udah matang pas masaknya friends. Nah mereka di situ makan bersama lah friends ya. Lupa friends, sebelum dia makan dia bikin api unggun dulu friends untuk menghangatkan diri. Nah setelah bikin api unggun mereka bikin perlindungan seperti ya perlindungan api lah friends, agar
api ini tidak menjalar kemana-mana friends. Nah akhirnya setelah api sudah lumayan nyala, lumayan besar ya, mereka ini makan bersama di situ friends, sambil bercerita pengalaman, ya tentunya bercerita tentang masa depan ya friends ya, menikmati suasana gunung, menikmati suasana alam yang sangat indah ini gitu friends. Nah di selang-selang mereka setelah makan bercerita, nah akhirnya mereka biasalah friends, seperti pada umumnya mereka buat kopi. Setelah jadi itu kopi, mereka ngerokok lah friends itu, ngerokok, berempat ini ngerokok sambil menikmati suasana dan juga bercerita friends. Nah nggak kerasa waktu itu sudah menunjukkan pukul 10 malam friends, jam 10 malam. Karena saking asiknya mereka ngobrol, karena ya seneng lah awalnya gitu loh friends ya, seneng banget. Nah nggak kerasa friends, waktu itu berlalu begitu cepat. Nah si Iza ini mutusin friends buat tidur di tenda friends, pas tidur duluan gitu loh. Jadi tenda lah, masih di luar akan tidur. Nah memutuskan untuk tidur duluan karena memang Iza ini nggak lumayan betah ya untuk dia kayak begadang seperti itu, nggak betah. Nah di situ masih ada Upil, Cacing dan juga si Ambon ini. Nah pas Iza ini balik friends, dia mau ke arah tenda karena kan gak lumayan jauh ya. Jadi apa yang mau di situ sekitar jarak 10 meteran. Nah sini tendanya friends. Nah setelah si Iza ini mau balik friends, si Iza ini ngelihat friends bahwa kan dia kan tendanya dua gini friends. Jadi satu tenda itu 2 orang. Nah dikasih terpal tengah gini. Nah di tengah-tengah terpal itu friends kan pojok itu kan dia ngelihat kayak ada shelter di situ ya, ada shelternya. Nah dia ngelihat ada sosok perempuan sedang duduk friends, duduk dan juga duduk kayak gini dengan rambut yang panjang, pakaian serba putih, duduk di situ friends. Duduk, entah dia, pokoknya dia pandangannya tuh ke bawah. Entah si perempuan ini nangis atau seperti apa, nggak tahu ya. Karena Iza itu nggak terlalu deket lihatnya gitu dari jauh. Nah Iza ini lumayan merinding friends. Dia pikir ini orang atau enggak gitu loh. Satu, logika manusia aja friends ya. Kalau orang nggak mungkin nih dia pakai baju putihan begitu, apalagi cewek dengan rambut yang berantakan, terurai, pokoknya semraut lah friends rambutnya itu friends. Nah akhirnya si Iza ini bingung nih, dulu mau deg-degan nih, mau masuk tenda deg-degan. Nah setelah di dalam tenda juga deg-degan nih si Iza ini, dia bertanya-tanya sebenarnya apa itu ya kan, setan atau yang manusia biasa ya kan. Nah, bingung si Iza ini. Nah karena Iza ini udahlah nggak mau pusing gitu loh, nggak mau diambil pusing, akhirnya tidurlah si Iza ini friends. Nah tidur, posisi di situ masih ada Ambon, Cacing dan juga si Upil friends. Nah mereka masih tuh di situ bercanda riang, nyanyi nggak jelas, ngobrol-ngobrol ya kan. Nah akhirnya setelah larut malam jam 12-an mereka masuk nih friends, memutuskan untuk masuk ke tenda masing-masing. Nah jatahnya si Ambon ini sama si Cacing dan si Iza sama si Upil friends. Nah mereka masuklah ke tenda. Nah akhirnya setelah sampai tenda mereka istirahat lah friends saat itu. Nah di selang-selang istirahatnya friends, nah si Upil ini nggak sengaja kebangun friends, karena si Upil ini dia ngerasa apa ya, ngerasa pingin kencing gitu loh friends. Udah kebelet banget ya kan, nggak bisa ditahan, akhirnya dia kebangun lah friends. Nah posisi bangun itu sekitaran mau summit lah, jam 3-an ya, mereka bangun itu jam 3-an. Nah akhirnya si Upil ini keluar friends, keluar untuk buang air kecil friends si Upil ini. Nah keluar, Upil nyarilah friends lah tempat yang aman lah istilahnya buat dia buang air kecil ini. Nah aman, seperti kebiasaan orang Jawa pada saat itu kan pasti kan bilang permisi mbak, numpang kencing kan pasti gitu ya. Nah akhirnya Upil ngomong lah, berucap seperti itu. Nah akhirnya gak selang lama nih friends, si Upil ini kencing, dia tuh ngedenger suara gamelan ya friends ya, yang lumayan bagus banget itu friends, menghipnotis si Upil ini friends. Didengerin lah friends sambil kencing itu, serut ya kan, didengerin suara gamelan itu. Nah pas didengerin nih friends suara gamelan itu entah kenapa ya, si Upil ini ngerasa dia tuh malah mengikuti suara gamelan itu friends. Aneh kan. Nah akhirnya si Upil tiba-tiba mengikuti nih friends suara gamelan itu. Si Upil ini masuk dalam hutan, pokoknya masuk. Nah selang gak lama akhirnya Upil ini sampai friends, sampai di sebuah desa ya friends ya, yang bisa dikatakan desa ini friends itu kayak desa zaman dulu ya friends ya, masih banyak pohon bambunya, terus juga rumah-rumahnya belum jadi dari beton, masih dari bambu, dari kayu gitu loh friends. Nah di tengah-tengah pedesaan ini friends itu ada sebuah panggung atau acara ya friends ya, sebuah panggung atau acara itu gamelan friends, sinden atau gamelan saya nggak paham ya friends ya. Nah di situ sedang memukul-mukul gamelan ini friends. Nah akhirnya Upil ikutlah friends, bergabung sama warga-warga sekitar situ. Nah Upil ini tersirat karena bagus banget ya kan suara gamelannya, pokoknya suara itu
enak banget. Dia belum pernah denger sama sekali sebelumnya gitu loh suara gamelan nih kayak gini. Gak lama dia ngeliat sekitar 10 menitan lah friends, dia terpukau. Nah tiba-tiba ada anak kecil nih friends yang narik-narik tangannya si Upil ini, ditarik ke tangannya Upil gitu. Si Upil ini kaget, dikira kenapa. Nah ternyata pas dia noleh itu sosok anak kecil friends. Ya nggak sosok sih, bentuknya itu nggak menyeramkan sama sekali, tapi emang bentuknya manusia biasa gitu loh. Nah akhirnya si Upil ini jongkok. Pikirannya si Upil, mungkin si anak kecil ini dia tuh mau minta tolong kali ya, mau minta tolong atau mau minta bantuan apa gitu loh. Nah jongkok lah si Upil, ditanyain sama si Upil, Dek kenapa, kamu mau kenapa, mau apa gitu, mau minta tolong apa atau apa, Dek saya bisa bantu, kata Upil kan gitu. Nah nggak sang lama dia tuh nggak ngomong friend, cuman nunjuk apa sih, nggak jelas gitu loh, nunjuk gak jelas. Upil bingung dong otomatis, karena tidak ada maksud tujuan yang dimaksud gitu loh, nunjuk gak jelas doang. Nah akhirnya nggak lama ibu dari anak itu friend itu datang. Nah datang, kira di situ Upil bilang lah bahwa tadi saya lagi nonton ini gini saya ditektari bu sama anak kecil ini gini saya kira tuh mau minta bantuan atau apa. Nah si ibu ini tersenyum friends, tersenyum dan bilang makasih lah, intinya terima kasih anak gitu intinya. Nah akhirnya mungkin karena si ibu ini ngelihat kerendahan hati si Upil ini ya friends ya. Nah akhirnya si ibu ini ngajak lah si Upil ini untuk singgah ke rumahnya sebentar gitu loh, singgah ke rumahnya sebentar. Nah setelah itu Upil mengiyakan omongan si ibu-ibu tersebut, ibu dari anak yang tadi si Upil ini mau ajak ngomong gitu loh. Nah setelah mengiyakan ajakan si ibu ini, si Upil ini friends dipersilakan duduk tuh friends. Itu sudah banyak makanan, pokoknya ada makan-makan kering yang disajikan dan juga ada makan-makan basah yang sudah dimakan gitu loh friends. Nah akhirnya dibuatkan lah teh sama si ibu ini friends. Nah tapi yang anehnya friends, di situ tuh Upil ngerasa perutnya keroncongan banget ya. Jadi perut itu ngerasa keroncongan banget gitu loh. Dan juga tenggorokannya tuh rasanya kering banget gitu loh friends. Rasanya ini kering banget. Nah heran dari situ. Nah ketika Upil itu udah megang gelas friends. Nah untung nih friends, Upil itu udah megang gelas, dia keinget nih kata-kata si mbahnya si Upil ini. Bahwa kalau ketika kamu di gunung, jangan sesekali kamu meminum atau memakan pemberian orang lain atau orang asing yang nggak kamu kenal sama sekali. Bisa jadi itu bukan manusia. Nah, sontak setelah Upil ini keingat pesan mbahnya itu, friend, dia langsung dek gitu, dek, seakan-akan dia langsung jantungnya itu berdebar kencang ya, dek 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 dek. Nah, si ibu ini bilang, intinya suruh diminum gitu loh friends, suruh diminum juga sih makan. Kalau nggak dimakan dan juga nggak diminum, si Upil ini nggak boleh pulang friends. Nah Upil bingung dong friends, gimana ini kan. Dan dia beralibi bahwa beralasan saya itu udah kenyang bu dan juga saya nggak haus. Tapi tetap friends kekeh nih si ibu-ibu ini suruh minum si Upil nih, suruh diminum lah si tehnya tersebut. Nah akhirnya Upil ya gimana ya, speak nggak minum gitu loh friends. Nah ketika ibunya itu kembali ke belakang, mungkin dia mau ngambil sesuatu atau apa ya kan, menyiapkan makanan ya kan. Upil ini ngeliat nih friends, karena pada situ kan kursi rotan ya, apa kursi bambu gitu loh friends. Nah di pojokan itu ada space ya friends ya, space yang nggak terlalu kelihatan mata gitu loh. Nah dibuanglah ke situ airnya sama si Upil ini friends, dibuang. Setelah dibuang otomatis kan habis tuh gelasnya kan, nggak tersisa ya kan, tersisa paling sedikit gitu lah. Ibu nih akhirnya kembali lagi nih. Nah akhirnya alah udah diminum tuh gitu akhirnya. Nah Upil mengiyakan. Nah ngobrol bersingkat tadi situ friends, tapi nggak terlalu panjang juga dan juga nggak terlalu lama yang ngobrol, cuma disingkat-singkat aja, sebatas ngobrol lah. Akhirnya Upil ini tanya nama desa tersebut gitu loh friends. Nah ibu ini menjawab desa Kalongkono gitu. Nah desa Kalongkono ini friends, seingat Upil dan juga setahu Upil, dia nggak pernah dengar nama desa tersebut. Padahal dia pribumi asli Magelang situ ya friends ya. Dia nggak pernah dengar desa Kalongkono ini friends. Nah mungkin dia agak heran juga ya kan, karena emang di gunung kok ada desa, apalagi ada pos 3 ya kan, buat dia istirahat kok ada desa di atas gunung kayak gini. Oke lah, mungkin kalau zaman dulu itu lazim aja ya masih ada desa di atas gunung, tapi udah lumayan modern zamannya kan. Tapi Upil nggak mau pikir panjang dan juga nggak mau negatif juga, pikirannya dia positif thinking nih friends. Nah akhirnya kembali lagi lah friends ke si Ambon, Cacing dan juga si Isa ini. Nah mereka kebangun subuh friends. Nah ingat mereka mau summit
Akhirnya mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, setelah mereka sholat subuh berjamaah, itu inget banget friends, langsung inget bahwa kok Upil ini nggak ikut sholat jamaah. Taunya si Upil ini masih tidur friends, masih tidur di dalam tenda. Nah, disamperin dong sama si Iza ini friends, karena emang dia bangun juga nggak ngeh ya friends, ada Upil di situ. Nah, pas dicek sama si Iza, nggak ada sama sekali batang hidungnya si Upil ini friends, nggak ada sama sekali batang hidungnya si Upil. Nah, akhirnya bingung di situ, kemana nih si Upil, ditungguin setengah jam nggak ada, 1 jam nggak ada, hampir mau sampai jam 5-an itu nggak ada sama sekali, tanda si hidungnya Upil ini nggak ada. Nah, akhirnya bingung dong. Mereka bertiga ini bingung. Beradu argumen lah mereka bertiga ini bahwasanya si Upil ini apakah dia samit sendirian, tapi nggak mungkin ya kan, nggak logika juga dia mau samit ninggalin kita gitu loh. Nah, tapi Ambon ini mencoba friends, dia berpikiran positif ya kan. Akhirnya mereka nih nusulin ke puncak friends, puncak Gunung Merbabu. Nah, akhirnya mereka berangkat lah friends. Di sepanjang jalan itu mereka itu nggak nemuin apa ya, tanda-tanda adanya si sosok Upil ini friends, nggak tahu dari mana dia. Nah, mereka naik terus. Nah, singkat cerita dia nyampe nih di, belum sampai puncak ya friends ya, mereka nyampe di hampir mau puncak ya gitu loh friends, jadi kayak di lereng lah mungkin ya. Nah, mereka sampai di situ. Nah, di situ ada yang buka tenda friends, di atas itu ada yang buka tenda, cewek sama cowok. Nah, akhirnya mereka tanya lah, karena kebetulan di situ lagi pada ngopi ya. Nah, tanya lah mereka, si Upil, Iza sama Cacing ini juga tanya, dikasih tau lah ciri-cirinya kayak gini, sama ditunjukin fotonya juga. Nah, tapi mereka berdua ini friends, pendaki yang buka tenda di situ tuh dia nggak ngerasa ya ada orang lewat seperti yang ditunjukkan ciri-ciri si Ambon sama juga si Cacing ini. Jadi Upil ini nggak ngelihat sama sekali ya, si orang ini nggak ngelihat Upil ini naik ke puncak tersebut gitu loh friends. Nah, singkat cerita makin bingung nih mereka bertiga ya kan, makin bingung dan juga ada panik ya, ini kemana ini si Upil ya kan. Nah, akhirnya ya udahlah, dia nggak mau berpikir negatif, menujulah mereka ke puncak friends, ke puncak Gunung Merbabu. Nah, sesampainya mereka di puncak, dia tuh nggak ngelihat sama sekali friends tanda-tanda adanya Upil gitu. Dan tapi mereka nggak apa-apa lah, akhirnya mereka break di situ istirahat. Karena mereka bawa kompor juga friends ya, akhirnya mereka bikin kopi di situ friends. Mereka bikin kopi dan gak sengaja nih friends, karena emang dasarnya si Iza dan juga si Cacikin iseng ya friends ya, dia tuh ngelihat tenda friends di atas puncak Gunung Merbabu ini friends. Nah, setelah dia ngelihat tenda, kok aneh. Jadi tenda ini friends, posisinya nih, posisi tenda tersebut itu miring banget ya friends ya. Jadi posisi miring gini ya, di situ ada tenda friends, nggak tahu tenda siapa. Mereka berdua ini mikir, ini pendaki nggak mungkin, apa ini emang orang yang jaga sini atau gimana. Karena mereka penasaran juga, iseng disamperin sama friends. Nah, ketika disamperin, itu tiba-tiba ada yang keluar dari tenda tersebut friends. Nah, ternyata orang yang ada di tenda itu adalah bisa dikatakan ODGJ ya friends ya, orang dalam gangguan jiwa. Emang dia tuh tinggal di situ friends. Nah, dan sempat cerita ini ya friends, cerita berapa kali orang ini sempat dibawa turun nih friends, dibawa turun, tapi pasti naik lagi gitu. Nah, akhirnya mungkin warga udah capek atau bagaimana ya friends ya, akhirnya dibiarin lah mungkin. Tapi saat ini saya nggak tahu keadaannya masih apa enggak ya. Atau mungkin udah diurus ituin oleh warga atau bagaimana, oleh Kamsis itu ya kan, dipindahin ke bawah atau bagaimana ya. Nah, akhirnya setelah mereka keluar, tiba-tiba orang ini keluar friends. Mereka turun, ngelihat, ngecek, keluar. Kaget dong mereka dengan penampilan orang ini yang lumayan kotor juga ya friends ya. Udah keluar, tiba-tiba dia minta friends, dia minta rokok. Mas, aku mau minta rokoknya, boleh gak? Itu. Nah, dikasih dong sama si Iza ini, kasih rokoknya. Nah, di situ mereka berempat ini friends, itu tiba duduk friends, duduk ya, walaupun yang orang ODGJ ini nggak ngomong sepatah kata pun ya, mereka cuma duduk doang menikmati suasana puncak Gunung Merbabu pada saat itu friends. Nah, udah kayak orang ODGJ berempat ya kan, mainnya sama ODGJ. Nah, akhirnya setelah mereka ini lumayan menghabiskan waktu lama yang menunggu Upil, itu nggak ada sama sekali tanda adanya Upil lewat situ ataupun stand di situ, yang nggak ada sama sekali. Nah, nggak lama setelah lebih dari 1 jaman lah mereka nunggu ini. Nah, yang orang orgil ini friends, dia turun duluan, lumayan cepat dia turun tuh, lari tuh friends, lari. Nah, setelah lari akhirnya Upil bingung nih friends, dia memutuskan untuk ke puncak yang satunya, apa dia mau turun aja nih. Nah, tapi firasat si Cacing dan juga si Iza ini nggak mungkin nih si Upil ini ke puncak yang satunya friends, pasti dia entah kemana ya kan, nggak tahu.
Nah, setelah berunding di situ, mereka bertiga memutuskan untuk stay lagi, friends, selama 1 malam di Gunung Merbabu itu, friends. Akhirnya mereka turun lah, friends lah. Mereka turun, ya lumayan lama lah di mereka turun nih. Di mereka turun tuh sekitar jam 11-an. Nah, sampai di tenda itu sekitar jam 1-an atau setengah 2-an lah gitu. Nah, di tengah-tengah perjalanan, dia tuh ngelihat, friends, tadi ODGJ ini dia tuh nenteng kresek ya, friends, atau plastik nih. Plastik di dalamnya itu, friends, itu udah ada makanan, karena emang transparan ya pasti plastiknya ini, jadi bisa ngelihat gitu ada makanan dan juga ada rokok 1 bungkus. Nah, mereka ini agak curiga nih, friends, mereka bertiga ini, kok makanannya persis sama kayak makanan kita ini, bre, dan juga rokoknya juga sama ini, apakah dia ngambil rokok kita nih, nggak tahu juga ya kan. Akhirnya singkat cerita mereka memutuskan untuk turun nih, friends, mereka memutuskan untuk turun. Nah, setelah mereka turun, friends, itu bener banget, friends, itu makanan yang tadinya buat stok ya, friends, itu diambil, beberapa diambil sama si orang ini, friends. Makanan dan juga rokok 1 bungkus itu diambil, friends, sama mereka. Dan alhamdulillahnya nggak diambil semua gitu, friends, masih ada sisa rokok 3 bungkus sama makanan beberapa lah, nah gitu. Dan paling nyebelinnya lagi ya, itu uang 50.000 itu hilang, friends, di situ. Padahal itu sisa satu-satunya uang punya si Iza ini, friends, 50.000 doang. Tapi nggak apa-apa lah, mereka mengikhlaskan. Tapi nggak juga seuzon juga, mungkin bisa diambil hewan atau diambil siapa aja gitu loh. Makanya nggak apa-apa lah, mungkin si orang ini kelaparan di atas ya kan, karena emang nggak bawa logistik sama sekali, udah nggak mereka kasihkan buat sedekah gitu loh, friends. Nah, setelah itu mereka menunggu nih, friends. Mereka sempat bingung juga, dia mau ngelapor ke bawah, takutnya apa ya, bikin panik pihak keluarganya si Upil gitu loh, friends. Akhirnya memutuskan untuk stay di situ selama 1 hari. Agar ditunggu dulu nih 1 hari si Upil nongol apa enggak. Kalau nggak nongol ya udah kita memutuskan untuk turun. Nah, singkat cerita kita kembali lagi nih ke Upil, friends. Mereka kembali lagi ke Upil. Nah, si Upil ini, friends, itu dia memohon untuk pamitan, friends. Pertamanya ini nggak boleh nih, friends, si Upil ini suruh stay di sini dulu atau nginep di sini dulu. Upil ini nggak mau, friends, dia mau pulang. Nah, akhirnya diperbolehkan lah sama si pemilik rumah ini atau si ibu-ibu ini. Nah, dipesan, ibu ini nitip pesan, nah kalau kamu pulang, jangan pernah sesekali kamu itu ngelihat ke belakang ya, Naya. Ingat pesan ibu, kalau sampai kamu ngelihat ke belakang pada saat kamu keluar dari desa ini, maka kamu itu nggak akan pernah bisa kembali. Nah, denger si ibu ini ngomong gini, Upil tuh merinding banget, friends. Merinding sih tidur, friends, si Upil ini, friends. Merinding banget ya kan si Upil ini. Denger si ibu ini bilang kayak gini. Nah, akhirnya ya udahlah, tambah pikir panjang, memang lumayan panik, si Upil ini langsung keluar lah dari rumah tersebut. Tapi posisi acara itu belum selesai ya, friends, masih ada gamelan, suara gamelan di situ juga masih lumayan ramai warga. Tapi warganya itu yang aneh, dia cuma diem doang kayak gini, diem, berarti nggak ada goyang kaki, kayak nggak ada yang noleh kayak, cuma dia fokus sama depan doang, sama panggung gamelan itu, friends. Ya udah, kira Upil ini memutuskan untuk kembali ke tenda, friends. Nah, setelah si Upil ini lumayan udah keluar dari desa tersebut, itu kayak ada sesuatu yang pengen narik dia buat ngeliat ke belakang nih, friends. Nah, tapi ditahan, akhirnya Upil mempercepat lajunya. Nah, sampailah si Upil ini ke tenda, friends. Kebetulan pada saat malam itu ya jam 12-an nih loh, friends. Upil tuh nggak nyadar sama sekali, hari nggak nyadar, jam nggak nyadar. Ketemulah sama si Ambon dan juga si Cacing dan Iza ini, dia lagi bakar-bakar. Kaget dong si Iza juga, si Ambon, Upil ini kaget dong. Kaget jelas lah. Kaget, ditanyain, friends, detail-detailnya sama si Iza sama si Upil ini, friends. Oh, ini lu kemana aja, Pil? Gue cariin dari tadi lu gak ada. Ibaratnya Upil ini cuma bilang bahwa dia tuh nyasar ke sesuatu desa gitu loh, friends. Dia nyeritain kronologinya kencing. Abis itu dia ngelihat ada desa di situ, terus dia ngelihat gamelan, akhirnya disuruh mampir lah sama kami situ, warga situ gitu loh. Nah, akhirnya kaget dong di situ Ambon. Dia mulai nih ada banyak hal yang janggal nih. Setelah si Ambon ini kejadian itu, ya udahlah, mereka berempat ini memutuskan untuk istirahat karena emang udah chaos banget keadaannya, friends ya. Mereka berempat ini memutuskan untuk istirahat, friends. Nah, setelah mereka berempat ini istirahat, akhirnya pagi tiba dong, friends. Mereka itu agak kesiangan, bangun jam 5-an lah, friends. Nah, setelah itu si Upil ini ngajak, friends, untuk summit. Nah, si Ambon, Iza juga Cacing ini, dia tuh nolak, friends, nolak. Tapi mereka bertiga ini nggak ngasih tahu alasannya apa.
Nah, karena pas di awal mereka bertemu ini kan cuma tanya doang ya. Cuma tanya dari mana aja si Upil ini. Nah, Ambon udah tahu nih bahwa ada suatu hal yang janggal. Ya udah dia nggak mau kasih alasan bahwa dia nggak mau naik ke summit. Dia ngomong, istilahnya kalau lu mau naik ke summit duluan aja Pil, gue nggak mau, gue mau turun gitu. Nah, karena Upil ini emang ya udahlah, masa gue sendirian gak enak juga, nggak seru gitu loh. Nah, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk turun. Ya walaupun si Upil ini agak ngambek gitu loh friends, agak ngambek juga si Upil ini. Turunlah mereka berempat friends. Nah, setibanya di base camp, mereka pesan kopi lah friends di base camp tersebut, karena bukan banyak ya, ada jajan juga. Pesan kopi lah di situ, pesan kopi sambil ngobrol-ngobrol. Nah, di sini friends baru terungkap bahwasannya si Upil ini masuk ke lereng merbabu friends, atau lereng siluman merbabu ya friends. Itu lumayan serem banget ya friends ya. Nah, ceritain lah si Upil ini, ceritain detail-detailnya bahwasannya dia si Upil ini bisa sampai ke dalam desa tersebut. Diceritain lah panjang lebar gini. Awal dia kencing, habis itu dia ngedenger suara gamelan, tak kenapa kayak dia tuh kebawa ngikutin gamelan tersebut gitu loh friends. Nah, habis itu Ambon cerita lah bahwasanya si Upil ini udah hilang selama 1 hari, nggak ada sama tandanya Upil ini. Pikiran gue udah nyampe Pil ke summit Pil, gue tuh udah nyampe ke puncak Pil, gue udah nyari lu kemana-mana sampai gue ketemu ODGJ-nya situ nggak ada lu Pil, sama sekali udah gue cari. Kenapa gue nggak mau ke summit? Karena emang gue udah ngerasa nggak enak aja, makanya gue ngajak turun ke situ. Nah, dari situlah friends, si Upil ini mengerti keadaan bahwasanya kenapa pas si Upil ini ngajak ke summit, naik ke puncak, mereka bertiga ini menolak friends. Nah, akhirnya mereka cerita situ, nggak lama mereka balik lah friends. Setelah balik sekitar jam 11-an balik. Setelah mereka balik, ngumpul-ngumpul dulu nih friends di rumahnya si Ambon ini, ngumpul-ngumpul bercerita. Nah, sejak saat itu friends, si Upil ini kalau mau naik ke merbabu itu rada mikir-mikir juga ya friends. Dan pada saat itu sampai sekarang juga mungkin ya, si Upil ini jadi ada rasa trauma juga ya friends, sedikit ya friends ya. Jadi kalau ada yang mau ngajak gunung, dia selalu kepikiran tentang hal seperti itu gitu friends. Kenapa? Karena dia tuh alhamdulillah banget nggak hilang gitu loh friends, ataupun masih selamat gitu loh, masih bisa pulang dengan selamat lah misalnya gitu. Coba aja kalau Upil ini meminum atau memakan makanan yang dihidangkan, coba apakah masih ada sampai sekarang. Nah, jadi gitu friends ceritanya. Thank you friends yang udah stay dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf ya friends ya. Nah, buat kalian nih yang mau ngirim-ngirim cerita horornya, bisa langsung kirimin ke Gmail bawah ini ya friends ya, di bawah ini. Nah, oke. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw.